Hai semuanya, hari ini kita mengobrol sebentar singkat dengan narasumber kita. Hai, aku Rizka Melitami. Teman-teman bisa panggil aku Tami ya. Tentang perjalanan Tami membangun, menanam tanaman. Apa saja sih yang pertama kali membuat Tami mulai terjun di bidang menanam? Pertama itu aku juga nggak nyangka ya kalau akhirnya terjun bakal di dunia menanam. Tapi sebenarnya ini tuh menanam aku kecil-kecilan guys. Jadi kecil-kecilan tuh aku hanya dapat tanah sepetak di samping rumahku itu kan kecil. Jadi daripada nganggur dan dipakai tidak baik gitu tuh, akhirnya aku gunakan untuk media menanam. Nah, media menanam itu kenapa akhirnya aku sadar untuk media menanam, bahwa aku mikir bahwa kebutuhan pokok aku sendiri tuh kayak terlalu banyak gitu tuh. Kalau misalkan aku membeli dengan harga yang begitu mahal, contohnya aku kalau di rumah itu cabai itu kalau aku beli itu hampir sekilonya itu kan hampir 60, ada yang 30, itu yang setengah, ada yang sampai ke 50, itu kan harga cabai itu kan naik turun ya. Nah, kalau aku pribadi aku menanam cabai, tomat, terus sayuran-sayuran, terus aku juga menanam pohon apel, pohon mangga, terus pohon satu terakhir tuh nanas juga aku ada di rumah. Nah, tapi kalau misalkan angkanya itu cabai, karena kan tiap hari kita harus beli, ya kan, orang Indonesia kan pastinya perlu banget ya yang namanya makan pedes gitu. Nah, aku ini menanam cabai itu dengan jangka waktu yang sebulan tuh aku udah panen. Kalau misalkan aku rajin nyiramin tanamannya itu loh, nyiramin tanamannya dari pagi sore serta penambahan pupuk. Nah, kalau penambahan pupuk ini aku selalu menggunakan daun-daun yang kering gitu tuh, jadi aku tambahin aja di pupuk ke situ. Terus ada kayak ada kotorannya kambing, aku tambahin juga di situ, karena di daerahku, aku udah asal Losari Cirebon, masih ada yang ternak kambing, jadi memudahkan juga. Nah, akhirnya tuh sadar bahwa sebenarnya kebutuhan pokok itu ternyata bisa loh dan mudah kita gapai dengan cara-cara hal yang kecil gitu tuh, enggak yang harus kita punya kebun yang gede gitu, enggak. Aku pun itu awalnya pakai ember yang kecil-kecil itu loh mbak, pakai yang ember kecil biasa buat perkat ya kalau di Losari. Nah, awalnya aku dari situ, terus akhirnya malah banyak gitu. Itu perjalananku, akhirnya aku sadar bahwa tanaman itu nggak melulu tentang kebun yang luas gitu. Terus yang kedua itu tantangan terbesar Tami menghadapi sampai sekarang itu apa? Tantangan aku nggak terlalu lama ya, maksudnya jangka waktu setengah tahun, hampir mau setahunan sih, tapi belum 1 tahun, setengah tahunan ini. Tantangan pertama itu aku pribadi, kadang kan aku sering masih ngampus bolak-balik, jadi kadang kalau sore aku kelupaan nyiram, itu tantangan pertama. Terus tantangan kedua, aku jadi masih agak males gitu tuh untuk ngasih pupuk ke tanaman-tanaman aku yang di rumah itu. Terus tantangan kedua ini karena lagi dan lagi faktor iklim yang sampai saat ini pun matahari itu di bulan-bulan ini matahari tuh jadi susah gitu tuh mbak, susah buat ada muncul matahari, selalu mendung. Nah, itu mengakibatkan akhirnya di bawah ini selalu becek gitu tuh, selalu di bawah akar ini selalu banyak air gitu tuh, yang mana itu juga menghambat untuk proses tumbuhan itu. Kalau aku pribadi, hambatan dan tantangannya. Karena butuh sinar matahari juga ya? Betul banget. Kalau tanaman nggak ada sinar matahari kan itu kan nggak kurang menurut aku. Terus tips cepat untuk orang mau memulai di bidang menanam juga itu apa ya kira-kira? Tips cepatnya ya, kayak menurut aku pertama tuh sadar dulu deh, bahwa kalau misalkan sadar dan niat dari diri kita sendiri tuh sebenarnya bisa memulai gitu tuh. Sadar bahwa sebenarnya kebutuhan itu tanpa harus membeli pun itu tuh bisa kita tanam gitu tuh dengan cara gratis, yang penting kita konsisten aja, itu pertama. Terus yang kedua yaitu konsisten tadi ya, jangan takut dengan tanah lah. Menurut aku tanah banyak kok sekarang yang di aplikasi online itu, pembelanja online itu kan banyak ya tanah bisa dibeli. Kalaupun memang takut di situ tanahnya ada cacingnya atau ada kotoran kucingnya dan lain sebagainya, itu kayak
Menurut aku banyak kok tanah-tanah yang ada di aplikasi pembelian online itu. Nah itu juga kayak jadi contohnya kayak tanaman hidroponik tuh kayak sekarang juga lagi booming banget kan. Nah itu juga bisa jadi contoh gitu tuh. Yang pertama tuh sadar dulu bahwa kebutuhan pertama itu perlu. Terus aku jadi kayak mikir kalau misalkan kita ketergantungan untuk membeli, jadi kayak uang tuh banyak yang harus kita keluarkan untuk membeli produk tersebut, dan itu akan menurut aku merugikan aku pribadi ya, dengan uang yang membeli hal-hal kebutuhan dan seharusnya bisa untuk kita irit dan hemat gitu tuh. Itu tips and triknya guys. Ya, baik, terima kasih untuk narasumber kita. Oke. Tami, semoga yang menonton Sama-sama. bisa melihat tips and triknya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.